Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pencinta kopi di seluruh tanah air. Jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Express, channel berbagi sharing seputar tanaman kopi. Baik sobat tani dan teman-teman, pada kesempatan sore kali ini saya akan mengajak sobat tani semua memahami titik tumbuh bahan B0 yang tepat, yaitu saya akan memperagakan di sambungan klon Tugu Super ya. Ini klon Tugu Super. Jadi ini kemarin titik tumbuhnya berada di titik tumbuh bulan 10 dan bulan 11 barusan satu ruas. Oke. Betapa pentingnya kita memahami titik tumbuh ya sobat tani, dengan tujuan supaya pembuahannya ini rata-rata kita petik musim semua jatuhnya ya sobat tani. Seperti itu. Maka dari itu mari kita pelajari bersama tentang titik tumbuh bahan. Titik tumbuh bahan untuk musim itu berada di titik tumbuh bulan 10 awal. Oke, saya ulangi ya, penyimpanan titik tumbuhnya yang terbaik di titik tumbuh bulan 10 awal, karena ada yang menanyakan, Mas, bulan 10 itu awal apa akhir? Jadi saya jawab awal ya. Nah, inilah kondisinya seperti ini. Jadi terbaiknya akan full buahnya B1-nya di bulan 10. Titik tumbuhnya 10 awal. Jadi luasannya bisa kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ruas. 14 ruas ya, ruasnya atau dompolannya berpotensi 14 ruas. Untuk yang melakukan penyimpanan bahan di bulan 10 baik penyambungan itu sama. Jika kita melakukan penyambungan di bulan 10 itu akan 14 ruas potensi ya, atau 14 dompol. Dan ketika kita menyambung di bulan 10 awal, maka di bulan 11 awal maka akan buka sungkup, dan itu untuk ruas barusan satu ruas. Jadi pada dasarnya penyambungan dan penyimpanan bahan itu sama. Jika menginginkan buah B1-nya full atau over, maka lakukanlah penyambungan di titik tumbuh bulan 10 awal. Maka hasil buah atau bahannya seperti ini. Oke, paham ya sobat tani? Kita akan bahas juga nanti bagi yang sudah selesai melakukan pemangkasan dan pasca panennya selesai, jangan dulu melakukan penyimpanan bahannya sobat tani, nanti akan kita bahas. Kita akan membahas dulu tentang cara memahami titik tumbuh bahan B0 yang tepat ya. Oke sobat tani, nah jika seperti inilah yang berpotensi over, maka hati-hati, kita jangan terlena dengan kondisi bahan buah yang over atau full. Kita harus lakukan penyimpanan ulang atau penyambungan baru seperti ini. Ini satu pohon ya sobat tani, tuh. Dari sini ke bawah. Nah, di situ asnya tuh, di bawah. Nih. Jadi di pohon ini udah saya lakukan penyambungan baru. Ini ya, sambungan barunya klon besemah. Solusi ketika bahan yang kita simpan sekarang ini over, maka lakukanlah penyambungan baru. Dan untuk yang kedua, lakukan penyimpanan ulang nanti di bulan 10. Sekarang kan masih di bulan 7 awal, bulan 10 di area bonggol ya. Tahu dari bonggol sini, boleh dari bonggol bawah ya, seperti itu. Dan sedikit diterlambatkan untuk penyimpanan bahannya, yaitu di bulan 12 paling cepat, dan di bulan 1 itu lebih baik, karena supaya tidak mengganggu proses pembuahan di bahan B1 yang sekarang ya.
Oke, seperti itu ya tujuannya, diterlambatkan. Adapun yang belum memahamin, di video yang part kedua nanti akan kita jelaskan melalui metode gambar ya. Yang belum memahami tentang titik tumbuh yang tepat dan trik menyeimbangkan buah supaya buah kita ini yang kita simpan ini di B1, buah kopi kita ini selalu lebat dan stabil. Nanti akan kita buatkan metode gambarnya ya. Seperti itu Sobat Tani. Oke Sobat Tani, kita akan kembali ke topik kita yang kedua, menuju topik kita yang kedua. Jadi manfaat ya, manfaat kenapa saya membawa ini bahan seperti ini nanti akan saya jelaskan. Jadi manfaat dari belumnya melakukan penyimpanan di bulan 7 awal ini, monggo disimak ya manfaatnya. Jadi untuk unsur hara yang kita taburkan tuh, saya barusan saja melakukan pemupukan. Dia unsur hara yang kita taburkan akan fokus ke bahan yang kita simpan ini, yang tentunya akan berproduksi di tahun 2026. Jadi untuk unsur hara akan fokus ke bahan-bahan ini. Nih, ya. Tuh. Ini satu pohon ada, itu 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. 6 raja. Ya, saya simpan 6 raja. Oke. Jadi untuk keuntungannya yaitu untuk unsur hara yang kita taburkan terserap ke calon buah semua, belum ke bahan atau tunas cacing ya. Jadi kalau kita sudah melakukan penyimpanan bahan dari sekarang, nih contoh ini ya. Nah, kerugiannya bahan yang seperti ini yang kita simpan akan berpotensi buah penyelang ya, dan terlalu dini untuk tahun 2027 belum. Jadi belum melakukan penyimpanan di bulan 7 awal ini. Dan akan menutupin atau akan saling berebut unsur hara dengan bahan yang kita simpan ini. Makanya rugi ya kalau kita melakukan penyimpanan dari sekarang. Selain akan terjadi buah penyelang dan akan mengganggu pembuahan di tahun 2026. Jadi untuk tahun 2027 saya sarankan nanti di titik tumbuh bulan 10. Belum sekarang ya. Belum saatnya. Seperti itu. Oke, seperti ada contoh nih nih ada contoh juga. Nah ini ya, ini yang sering saya bahas. Jangan melakukan penyimpanan bahan di bahan B1 yang belum pernah berbuah. Ini kan belum pernah berbuah tuh ya, barusan B0 mau menuju ke B1 nih. Yang saya maksud bahan yang ini, jika ada bahan yang seperti ini nyelip di seperti ini sela-sela dompolan, kita buang dulu nih ya, jangan disimpan nih ya. Oke Sobat Tani, nah jadi tadi dari sini ya, tadi bahannya kita fokuskan dulu untuk unsur haranya ke bahan calon buah tahun 2026-nya ini. Seperti itu. Jika ada tunas cacing atau bahan yang tumbuh di B1 ini, kita bersihkan. Sama yang di ini kan kiri, ini kanan nih. Yang di kanan pun sama perlakuannya ya. Jika ada bahan atau tunas cacing yang tumbuh, bersihkan dulu. Seperti itu, supaya untuk unsur hara terfokuskan ke calon buah semua tahun 2026.
Tuh ya, kita urutkan ke nyampe ke asnya tuh ke bawah. Mulus ya. Di dahan ini tidak ada lagi yang ikut memakan unsur hara di dahan yang ini, di as yang ini ya. Tuh, hanya ini 1 dan 2. Maka akan terjadi untuk pembuahannya nanti dompolan ya. Inilah yang saya sering katakan, pemukusan dompolan supaya bulat. Monggo diuji cobakan cara trik penyimpanan seperti ini ya. Tuh, aduhai ya sobat tani. Oke sobat tani, kita jelaskan juga nih tujuan saya melakukan penyambungan baru di tengah tadi. Selain untuk menyetabilkan pembuahan nanti di tahun 2027-nya supaya untuk buahnya tidak terjadi penurunan, maka saya melakukan penyambungan baru ini. Dan ini akan saya nolkan kembali nanti di bulan 10. Kan saya potong dari sini, sisain 1 ruas atau disunat ya. Dan potongannya ini kita manfaatkan untuk antres ya. Ini klon pesemah. Maka untuk ranting pun, ranting tunggal ini tidak akan menutupi bahan ini. Itu ya, indah. Akan kita nolkan kembali, berarti gundul di bulan 10. Itu ya. Manfaatnya kita menyeting sambungan yang calon menjadi buah penyelang ini. Kalau tidak kita setting, akan terjadi pembuahan buah penyelang ya. Makanya sebaiknya kita setting, kita nolkan kembali di bulan 10. Dan antres kita manfaatkan menjadi bibit. Maksudnya bahan yang kita potong ini kita manfaatkan menjadi antres. Seperti itu ya sobat tani. Supaya tidak terjadi kesalahan atau gagal paham lagi. Seperti itu ya sobat tani. Dan nanti ini part 1 ya sobat tani, tentang penjelasan mengenai penyimpanan titik tumbuh ya. Memahami titik tumbuh bahan. Nanti di part 2 akan saya jelaskan kembali supaya untuk sobat tani kita semua yang masih belajar tentunya lebih memahami lagi. Dan saya akan menggunakan metode gambar ya. Kita tulis di sana. Silahkan monggo dikepoin aja nanti di part 2-nya ya. Seperti itu sobat tani. Dan untuk pemupukan sedikit kita sepil. Ini sekarang kondisi bahan di tempat saya di MDPL 1000 sudah seperti ini ya. Hamil muda. Barusan akan terjadi pembungaan awal ya di MDPL 1000 di tempat saya. Jika yang melakukan penyimpanan bahannya tepat. Beda halnya dengan sobat tani kita yang terlalu dini melakukan penyimpanan, mungkin sudah ada yang melakukan pembungaan pertama. Walaupun itu di MDPL 1000. Ini sejatinya. Kalau penyimpanan bahan kita tepat, jadi ini barusan melakukan pembungaan pertama di MDPL 1000 ya. Oke, dan untuk pemupukan saya spill sedikit. Ya, tadi saya sembari melakukan pemupukan menggunakan unsur hara, NPK grower dan KCL. Ya, untuk kondisi bahan yang seperti ini. Tuh. Nah, kita geser ke sini, bahan-bahan kita sekarang hampir rata-rata hamil muda nih. Akan terjadi mekar nanti di bulan 7 akhir ya. Nih. Sambungan baru. Klon daun lebar grade A. Karena ini kebanyakan klon rupe ya, ini pun klon rupe. Kita sulam kembali dengan klon daun lebar, klon rupe. Dan saya pun
sembari membersihkan gulma ya, menggunakan herbisida kontak. Jadi ketika posisi bahan kita seperti ini, saya nggak berani menggunakan sistemik, saya menggunakan jenis kontak. Silahkan boleh Gramason, boleh Turmadan, atau sejenis yang lainnya, intinya jenisnya sama, kontak. Boleh menggunakan merek apapun ya, seperti itu. Jika ada yang kepo dengan kondisi rumput itu ya, itu saya barusan 2 hari ya melakukan penyemprotan. Nih, barusan 2 hari kondisinya seperti ini. Dan untuk sintrong memang tidak mati ya untuk jenis kontak tuh. Sintrong ini ada khusus herbisida Amopos, tapi walaupun tidak mati, ini istilah orang Jawa meriang ya, nggak apa-apa. Itu lama kelamaan juga nanti akan mati juga kalau sintrong ya. Yang penting gulma yang lainnya tuh seperti kentangan nih mati. Kentangan, kawatan, deduru atau harendong itu mati ya. Seperti itu sobat tani. Baik sobat tani dan teman-teman, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan ini adalah video part 1 saya, dan nanti di next di part 2 ya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.